Haleluya, puji nama Tuhan, menyambut setiap saudara terkasih dalam Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Shalom Tiberias, kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya saudara pagi hari ini? Saya percaya semuanya dalam keadaan yang luar biasa menyambut bulan yang baru saudara. Mari datang tetap di rumah Tuhan dengan hati yang bersyukur. Bersama-sama kita akan berseru, kita akan memuliakan Tuhan. Sebab kita tahu dan percaya bahwa Tuhanlah yang memberkati setiap kita. Yang percaya katakan amin saudara. Siap menyembah Tuhan, amin. Yang siap kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari di hadapan Tuhan Yesus yang baik, kita datang bawa pujian, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa saudara. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah di dalam putra-Mu Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan dengan ucapan syukur, masuk bulan yang baru ini Tuhan. Kami datang karena kami percaya bahwa Tuhanlah yang membimbing setiap kami sampai dengan detik ini Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat pekerjaan tangan-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Hari ini ada karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di awal bulan ini kami datang Tuhan, membawa pujian kami, penyembahan kami. Kami rindu memuliakan Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang layak kami sembah pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, bahkan berkuasalah Engkau Tuhan. Dari awal pertengahan kepada akhirnya, biar kuasa Tuhan nyata di tempat ini, nyata bagi setiap kami yang menyembah secara online maupun offline Tuhan. Sebab kami tahu dan percaya waktu Tuhan yang berkuasa, yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat pasti ada kelepasan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, cukup berkati Tuhan. Kepala sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta dan Neti Pariaji akan melayani pada pagi hari ini penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Biar pelayanannya pagi hari ini nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap menyembah Tuhan, yang siap menerima kuasa pagi hari ini, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat tanganmu tinggi saudara di hadapan Tuhan. Kita pandang Tuhan Yesus. Mari berseru, mari menyembah Tuhan. Ku berseru kepadamu, ku panggil namamu, kau limpahkan kebaikanmu, ubahkan hidupku. Kasih-Mu yang lembutkan hatiku, damai-Mu yang segarkan jiwaku. Katakan sama-sama saudara. Mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus. Agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Mari dengan suara yang lantang saudara, katakan ku berseru, ku berseru kepada Tuhan Yesus. Amin. Ku panggil namamu, Engkau yang melimpahkan Tuhan kebaikan-Mu dalam hidup ini. Kebaikan-Mu, ubahkan hidupku. Sama-sama katakan. Kasih-Mu yang lembutkan hatiku,
menyegarkan jiwaku. Mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus. Engkau suci Tuhan, amin. Suci, mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus. Allah kami yang suci kami sembah. Mari memuliakan Tuhan saudara. Kita bangkit beri bersama-sama, katakan mulia Kau Tuhan, mulia Kau Tuhan, oh Engkau kudus, amin. Oh haleluya, terimalah ini Tuhan, sembah kami di awal bulan ini Tuhan Yesus, untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Suci, mari berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus, Sang Penyelamat. Aku percaya kasih-Mu melimpah bagi hidupku Tuhan. Oh haleluya. Mari bersama-sama Tiberias. Mulia Kau Tuhan kami, mulia Kau Tuhan. Angkat tanganmu saudara, katakan di hadapan Tuhan Yesus, Allah kami kudus Tuhan. Agung Kau Yesus, Engkau suci, suci, katakan mulia, mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus. Allah kami suci, suci,
tanggalkan bebanmu saudara di hadapan Tuhan. Mari putuskan masuk bulan yang baru engkau tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan Yesus. Berikan korban yang terbaik saudara di hadapan Tuhan. Dengan apa kami balas Tuhan setiap kasih-Mu, bukti berkat-Mu Tuhan, keselamatan yang begitu indah Tuhan karyakan bagi kami yang berdosa. Engkau mulia Tuhan Yesus, Engkau layak kami sembah. Ini keputusan kami Tuhan, mengikut Engkau. Haleluya. Mari berdoa saudara. Mari berdoa. Mari berdoa. Angkat tanganmu tinggi saudara pagi hari ini. Angkat tangan. Mari dengan iman katakan sama-sama. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back. Lebih lagi sudah. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turn. I have decided, Jesus. Come on. I have decided to follow Jesus. Haleluya. Kami ikut bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, ini keputusan kami Tuhan pagi hari ini. Masuk bulan yang baru dengan hubungan yang baru bersama dengan Kristus Tuhan. Lebih dahsyat lagi di dunia. Katakan I have decided, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, Yesus, keputusanku. Kami tahu perkara ini Tuhan, Engkau gak mungkin kecewakan kami Tuhan, Engkau gak mungkin tinggalkan kami. Mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingkar. Mari janji sama Tuhan pagi hari ini. Nikmat saudara, mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingkar. Dengar ini Roh Kudus, Ku tak ingkar. kami gak mau ingkari janji kami pagi hari ini. Sampai kedatanganmu yang kedua kali kami mau mengikuti Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar mengikut Yesus. Mengikut Yesus, keputusanku. Waktu kau mengikut Yesus saudara, Tuhan ubahkan hidupmu pagi hari ini. Ada kuasa dari surga. Mengikut Yesus, keputusanku,
Tengah hari ini Tuhan, kerinduan kami mengikut Yesus, keputusan kami Tuhan. Berjalan bersama dengan Yesus, itu kerinduan kami Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan kami yang kami sembah tidak mungkin mengecewakan setiap kami. Tuhan kami baik, Tuhan kami setia, Tuhan kami memberkati setiap langkah hidup kami. Ini iman kami Tuhan, kami bawa dengan puji, kami bawa dengan penyembahan kami di awal bulan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Baik, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu saudara. Salam sejahtera bagi setiap kita. Ada Shalom Tiberias. Angkat tangan dan lambaikan tangannya. Selamat beribadah. Tuhan baik, Tuhan setia bagi setiap kita. Mari puji, mari agungkan, mari sembah Dia. Haleluya. Kasih tepuk tangan. Kita berikan tepuk tangan. Mari satu suara katakan ku tak pandang, ku tak pandang dari. Amin. Katakan asal kau berdiri atas firman. Katakan bila hatimu seperti hatiku, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudaraku. Haleluya. Sama-sama. Ku tak pandang dari asal kau berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Asal kau berdiri atas firman-Nya. Boleh tunjuk kanan kirinya katakan. Bila hatiku seperti hatiku, engkaulah saudaraku. Engkaulah saudariku. Sama-sama. Dalam Yesus, Dalam Yesus kita bersaudara. dalam Yesus, Dalam Yesus kita bersaudara. kita bersaudara. Ku cinta keluarga, cinta, ku cinta keluarga Allah. Kita berikan tepuk tangan kembali bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kembali sama-sama dengan bangga. Jemaat Tuhan, ku tak pandang dari suku mana? Sama-sama. Ku tak pandang dari suku mana. Mari katakan asal kau Berdiri atas firman-Nya. Amin. Bila hatimu seperti hatiku, yeah, engkaulah saudariku. sama-sama. Dalam Yesus, dalam Yesus, Kita bersaudara. di dalam Yesus, Dalam Yesus kita bersaudara. oh haleluya. Kita bersaudara. Ku cinta, sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, Dalam Yesus kita bersaudara. oh haleluya. Kita bersaudara. Ku cinta, Cinta kepada ku cinta. kepada Allah. Kita boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Di dalam ibadah di bulan yang baru, bukti kasih penyertaan Tuhan tersedia bagi setiap kita. Dia telah beri yang terbaik bagi saudara dan saya. Mari puji Dia, mari agungkan Dia. Haleluya. Biar setiap di tempat ini memuji Tuhan hanya bagi Dia, hanya untuknya. Haleluya. Sorak-sorak kepada Tuhan, katakan. Di dalam, haleluya, haleluya, oh haleluya. Sama-sama, ku cinta keluarga Allah dengan bangga. Ku cinta, ku cinta, cinta, ku cinta, ku cinta,
buat setiap kita. Amin. Sama-sama, angkat suaramu. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Jemaat Tuhan, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka di dalam rumah Tuhan. Amin. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Yeah. Yeah. Kembali jemaat Tuhan, sama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah. Kembali sama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan Tuhan cinta mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Yeah. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersuka cita senantiasa, itu yang dikehendaki Allah bagi setiap kita. Amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai hanya bagi Dia. Amin. Kita percaya kasih-Nya disediakan bagi setiap kita. Amin. Di atas kayu salib Tuhan telah memberi yang terbaik bagi setiap kita. Dia beri tubuh dan darahnya bagi setiap kita. Maka mari kita kembali kepada kasih-Nya. Kita berlari mengejar kasih-Nya. Kasih-Nya yang tersedia bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Satu pujian dalam rumah Tuhan. Ready at the line, looking out for all that's ahead. When every heart confesses your name, praising unto words that they will never gonna stop. Will never gonna stop. Oh, sing it out. Letting go of every mistake, letting go of every mistake, throwing off the chains of restraint. All that will remain, passion for your name, burning as we run this race. We'll never gonna stop. We'll never gonna stop. We're never gonna stop. We're never gonna stop. We're never gonna stop. Tiberia, sama-sama. We are running, chasing after all that you are. We are running, so that you are.
you are. We are running. So that you are, so that we run now, yeah. Onwards we don't interrupt your life. Desperately seek to know you more and more. Further we look beyond ourselves to your love, to your love. Onwards we don't interrupt your life. Desperately seek to know you more and more. Further we look beyond ourselves to your love. Tiberias, we are running, chasing after all that you are. We are running, so that you are. Say, we are running, chasing after all that you are. We are running, so that we are, so that we run now. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Boleh kembali, silakan duduk setiap sidang jemaat Tuhan. Kasih-Nya yang selalu disediakan bagi setiap kita. Amin. Mari kembali kepada kasih-Nya, mari kembali kepada kasih-Nya Tuhan yang selalu disediakan bagi setiap kita yang percaya. Senang boleh kembali melayani setiap jemaat Tuhan di pagi siang hari ini. Tuhan kasih kesempatan kita memulai bulan yang baru. Di minggu yang pertama kita boleh datang memuji dan menyembah nama Tuhan. Maka sebelum lagi kita diberkati lebih lagi oleh yang terkasih gembala sidang kita, Pendeta Dardi Pariaji. Terlebih dahulu kita akan sama-sama diberkati melalui pembacaan suara gembala yang akan saya bacakan bagi seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Suara gembala dari yang terkasih Ibu Pendeta Dardi Pariaji pada minggu ini dengan tema sertakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Romawi pertama saya bacakan bagi setiap jemaat Tuhan, doa pembuka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau yang telah memberi perintah kepada gembala sidang Tiberias untuk menyerukan, manusia harus suci pikiran, harus suci perkataan dan suci segala perbuatan. Cepat atau lambat setiap orang akan menghadap pengadilan terakhir di alam roh. Doa kami agar semua jemaat Tiberias Engkau selamatkan ya Tuhan. Romawi kedua, mengapa kita harus sertakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita? Yang pertama, kita tidak pernah tahu berapa lama kita akan hidup. Dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 17. Dalam Amsal 27 ayat yang pertama. Jangan kita dengan sembrono menentukan berapa lama kita hidup. Hidup kita sama seperti uap, sehingga kita tidak boleh berpikir bahwa kita adalah Tuhan dari umur dan nafas kita. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Dalam Lukas 12 ayat 16 sampai dengan 21. Yang kedua, kita tidak pernah tahu apa rencana Allah yang terbaik buat hidup kita. Dalam Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-14, kita boleh berencana, tetapi sertakan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Karena kita tidak berkuasa menentukan hasil dari rencana kita. Jadi apapun hasil dari rencana itu, kita tidak akan bermegah jika rencana kita berhasil. Dan tidak akan terpuruk ketika rencana kita gagal. Yang ketiga, kita tidak pernah menemukan arti hidup yang sesungguhnya di luar dari Tuhan Yesus. Dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-7b. Ayat ini menggambarkan kesombongan seseorang yang hidup seolah-olah mengabaikan Tuhan yang telah menciptakan, memelihara dan memberkatinya. Kita boleh bermegah bukan karena hasil yang telah kita dapatkan, tapi dalam penghargaan akan menerima kemuliaan daripada Allah. Dalam Roma 5 ayat 2b. Roma ketiga, akhir zaman kita tidak boleh suam-suam, harus hidup yang kudus. Firman Allah di dalam Wahyu 22 ayat 11 sampai dengan 14 mengajarkan kepada kita yang pertama, pada akhir zaman orang kudus semakin kudus, orang jahat semakin jahat. Artinya pada akhir zaman Tuhan menegaskan orang kudus harus semakin hidup yang kudus, orang benar harus semakin hidup yang benar. Maka Tuhan akan membiarkan orang jahat semakin jahat dan orang cemar semakin cemar, karena Tuhan akan membalaskan kepada setiap orang menurut dengan perbuatannya. Yang kedua, hati kita harus suci agar dapat melihat Allah dalam Matius 5 ayat 8.
Tuhan Yesus memerintahkan kepada Gembala Sidang Tiberias untuk menyuruhkan kepada Anda semua agar di dalam hidup ini kita harus suci dalam berpikir, suci dalam berkata, suci dalam segala perbuatan kita. Yang ketiga, jaga hidup kita kudus, karena untuk menghadap Tuhan kita harus hidup yang kudus. Mari kita hidup yang jujur. Bila hidup kita kudus, mulut dan hati kita kudus, tangan kita kudus, maka kita penuh dengan kuasa. Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam Mazmur 24 ayat 3 dan keempat. Sebagai doa penutup, mari berjuang untuk selalu hidup dalam pertobatan, setia kepada Tuhan Yesus dengan tulus hati, maka doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Kita boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan, kita mau buka hati kita. Kita mau siapkan hati kita untuk kita dapat diteguhkan, diajar, dibenarkan oleh satu-satunya kebenaran yang kita punya melalui kebenaran dari firman Tuhan. Dalam sikap kita berdoa, teduhkan hatimu sama-sama. Satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau Allah yang hidup. Kau Allah yang begitu mengasihi kami. Kau Allah yang begitu cinta kepada setiap kami ya Tuhan. Begitu banyak kebaikan Tuhan yang kami dapat rasakan sampai hari ini Tuhan. Dari bulan demi bulan, minggu demi minggu, hari demi hari, kami boleh melalui semua yang baik. Kami percaya datangnya daripada Tuhan, karena Engkau mengasihi setiap kami. Di kesempatan pada ibadah kami pada pagi hari ini, kembali kami boleh menyembah Tuhan. Kami boleh bersorak-sorai, bersuka cita, sebab Engkau satu-satunya alasan kami bersuka cita ya Tuhan. Maka tiba pada hari dalam ibadah bulan yang baru, minggu yang pertama, kami mau buka hati kami mau buka telinga kami, ajar kami, ubahkan kami. Kami mau ada hidup dalam pertobatan bersama-Mu Tuhan. Kami mengucapkan berkat bagi yang terkasih Gembala Sidang kami, Pendeta Darniati Pariaji, agar setiap perkataan yang Ibu sampaikan bagi setiap kami dapat menguatkan kami. Bahkan juga setiap kami yang mencari jawaban, kami temukan hanya dari kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati setiap pribadi, lepas pribadi jemaat Tuhan di tempat ini. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang tersambung dalam ibadah Tiberias live streaming. Kami percaya di tangan kami ada kuasa, di mulut kami ada kuasa. Mujizat menjadi bagian setiap kami yang percaya. Kami berdoa Tuhan menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir hanya ke dalam satu nama yang hidup, nama yang layak kami puji, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya bersama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Mari buka hatimu, mari sembah nama Tuhan Yesus. Mari buka hatimu, mari nikmati hadiratnya di tempat ini. Mari buka hatimu, mari undang Tuhan dalam setiap kehidupan. Penuhi kami ya Tuhan, penuhi kami ya Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita buka hati, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Kami mengundang yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, untuk memimpin setiap kami dalam kebenaran firman Tuhan.
dan ku sanjung kamu lihat, mulia bagimu, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya itu adalah kasih dan anugerah-Mu belaka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Saat ini kami berkumpul bersama dengan jemaat-Mu di Gereja Nias dan juga jemaat-Mu lewat live streaming. Urapi kami semua ya Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh kami dengan Roh Kudus-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan kami. Oleh bil-bil Tuhan Yesus kami semua sehat dan sembuh. Dan berikan pasukan malaikat-Mu ya Tuhan Yesus untuk menjaga kami dan memerangi roh-roh jahat yang mengganggu kami. Berikan Tuhan Yesus kasih-Mu turun atas kami yang kami akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Biarlah Roh Kudus yang lebih dahulu bekerja, Roh Kudus yang lebih dahulu berbicara untuk membangun iman kami, untuk menguatkan kami, bahkan menyembuhkan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan Yesus yang dalam masalah. Berikan Tuhan Yesus, sembuhkan mereka, bebaskan mereka. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi ini kami akan mulai firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus berkati. Ya, kita berjumpa lagi. Saya percaya kita semua akan dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus saudara sekalian. Dan kita nanti hari Jumat akan mengadakan Jumat Agung ya saudara sekalian, merayakan Jumat Agung dan juga hari Minggunya Paskah saudara sekalian. Nah, ya di masa-masa ini marilah kita mengkaji lagi kekristenan kita saudara sekalian, karena darah Yesus begitu mahal saudara sekalian yang ditumpahkan untuk keselamatan kita, untuk penembusan dosa kita. Karya keselamatan yang Allah kerjakan itu sungguh mulia dan sungguh penuh korban saudara sekalian. Dan sungguh mahal ya saudara sekalian. Marilah kita menjalani kekristenan atau kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang sejati ya saudara sekalian. Yang apa adanya kita ya saudara sekalian. Yaitu kita sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang tidak mempermalukan Tuhan saudara sekalian. Yang tidak mempermalukan diri kita sendiri juga. Marilah kita menjadi seorang Kristen yang sejati. Jadi pagi ini judul atau tema dari khotbah saya itu kekristenan yang sejati saudara sekalian. Marilah kita baca ayat Roma 12 ayat 16. Argos tolong bacakan Roma 12 ayat 16. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian firman Tuhan. Ya, Roma 12 ayat 16 katakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, artinya menyombongkan diri ya saudara sekalian. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, saudara sekalian. Artinya kita lebih daripada orang lain, saudara sekalian. Ayat di atas merupakan salah satu ayat yang mengajarkan bagaimana kita harus bersikap sebagai umat Tuhan yang sudah diselamatkan dalam kehidupan bermasyarakat ya saudara. Keselamatan yang sudah diterima, ya kita menjadi anak Tuhan, bukanlah menjadikan kita menjadi seorang yang pasif atau mengisolasikan diri atau menjadi eksklusif, saudara. Sebaliknya Tuhan mau kita selalu berbaur di dalam masyarakat ya, yang berbagai tingkat sosialnya saudara sekalian ya, yang beragam-ragam tingkat sosialnya.
Kita diingatkan untuk tampil sebagai seorang Kristen yang sejati ya, umat-umat Tuhan yang sejati. Sebagaimana dikatakan di Roma 12 ayat 16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana ya. Janganlah menganggap dirimu pandai ya, saudara. Tuhan tidak mau kita tampil di dunia ini ya saudara sekalian, atau dalam masyarakat juga dengan cara melebih-lebihkan diri kita. Kita lebih pandai, kita lebih tinggi, kita lebih kaya, kita juga kayaknya lebih pintar dari keberadaan kita yang sebenarnya saudara sekalian ya. Kita jangan melebih-lebihkan seperti ini dikatakan, arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai ya saudara sekalian. Tuhan lebih menyukai kekristenan yang sejati atau apa adanya dibandingkan dengan kita menjadi seorang Kristen yang penuh dengan kepalsuan atau dengan kemunafikan saudara sekalian. Ya. Dan bagaimana untuk kita menjadi kekristenan, menjadi orang Kristen yang sejati ya saudara sekalian. Apa yang dimaksudkan dengan kekristenan yang sejati saudara sekalian ya. Argo bacakan Efesus 2 ayat 10 ya. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Ya, Efesus 2 ayat 10 katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, saya ulangi ya saudara sekalian, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sebelumnya tuh Tuhan sudah mempersiapkan kepada kita pekerjaan yang baik untuk kita saudara sekalian. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya saudara sekalian. Tuhan telah menciptakan kita dengan cara luar biasa begitu unik yang tidak ada duanya saudara sekalian ya. Kita semua diciptakan berbeda-beda ya, dengan suatu tujuan atau maksud, yaitu maksud ilahi, yaitu melakukan pekerjaan baik yang telah dirancangnya sejak awal ya bagi setiap kita saudara sekalian ya. Artinya tiap-tiap kita didesain secara unik dan berbeda-beda satu dengan yang lain ya saudara sekalian. Dunia ingin melihat saudara sekalian bagaimana kita anak-anak Tuhan ini orang-orang percaya ya saudara sekalian, untuk mereka melihat kuasa Tuhan dan kasih Tuhan melalui diri kita masing-masing ya saudara sekalian. Kita lihat Yesus saudara. Yesus waktu di muka bumi ini, Yesus adalah seorang pribadi yang sederhana, anak seorang tukang kayu ya saudara, yang dikenal sebagai anak tukang kayu saudara sekalian. Tapi dia adalah sosok pribadi yang sederhana, namun dia penuh wibawa ilahi, yang mana melalui perkataan dan perbuatannya banyak terjadi mukjizat ya saudara sekalian. Nah itu saudara yang dimaksud dengan apa adanya ya saudara sekalian. Yesus sederhana tetapi penuh wibawa ilahi, karena itulah keberadaan Yesus saudara sekalian. Kuasa ilahi yang begitu luar biasa ditunjukkan melalui perbuatan dan perkataannya. Yesus sungguh-sungguh merepresentasikan keadaan Bapa di sorga melalui kehidupannya yang sederhana. Meskipun Yesus penuh kuasa, penuh wibawa ilahi, bahkan membangkitkan orang mati, tetapi Yesus tetap menjadi pribadi yang sederhana saudara sekalian. Jadi hal yang satu yang untuk kita menjadi orang yang Kristen sejati ya saudara sekalian, yaitu satu, menjadi diri kita seutuhnya di dalam Kristus. Menjadi diri kita seutuhnya di dalam Kristus ya. Jangan melebih-lebihkan diri kita, tapi seperti Yesus, Yesus sederhana. Artinya Yesus tidak sombong, tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih kuasa, tapi apa adanya saudara sekalian. Yesus karena dia penuh kuasa, karena Yesus penuh kuasa, Yesus tidak sombong saudara sekalian. Yesus tetap bersederhana saudara sekalian. Sebagaimana tadi di ayat pertama ya saudara sekalian dikatakan, pikirkanlah hal-hal yang sederhana ya. Tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai saudara sekalian. Nah sekarang hal yang kedua,
yaitu kita tidak hidup di dalam kepura-puraan atau apa yang ada di dalam kita sama apa dengan di luar kita, saudara sekalian. Apa yang ada di luar kita ya saudara, apa yang kita kelihatan apa yang di luar ini sama dengan yang di dalam. Jadi tidak hidup kepura-puraan. Argo coba tolong bacakan Yohanes 11 ayat 35 sampai 36. Yohanes 11 ayat 35 sampai 36. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Yohanes 11 ayat 35 sampai 36. Ini mengadakan keadaannya Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya saudara sekalian. Itulah ekspresi hati Yesus yang ia perlihatkan di depan banyak orang ketika Maria tersungkur di depan Yesus menangis saudara sekalian karena saudaranya Lazarus sudah meninggal. Maria mengharapkan Yesus mengadakan sesuatu atau melakukan sesuatu untuk Lazarus saudara sekalian. Nah, di sini kelihatan siapa Tuhan Yesus. Ia tidak dalam kepura-puraan karena ia melihat Maria menangis maka hatinya sedih dan juga kemudian menangislah Tuhan Yesus, menangislah Yesus saudara sekalian ya. Jadi apa adanya Tuhan Yesus sedih, ia menangis saudara sekalian. Dia tidak berwibawa atau belagak tegar saudara sekalian karena dia seorang yang penuh kuasa. Tetapi itulah tidak ada kepura-puraan atau apa adanya Yesus, yaitu dia sedih melihat Maria maka menangislah Yesus saudara sekalian. Lain waktu kita lihat Yesus juga bisa marah saudara sekalian ya ketika bait Allah dijadikan sarang penyamun. Yesus melihat orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah saudara sekalian. Lalu ia mengusirnya dengan membalikan meja-meja penukar uang dan kemudian bangku-bangku penjual merpati saudara sekalian untuk tujuan satu teguran bahwa tidak boleh rumah Allah dijadikan tempat dagang, yaitu dijadikan sarang penyamun saudara sekalian ya. Yesus mengekspresikan dirinya apa adanya saudara ya. Jadi tidak ada dalam kepura-puraan saudara sekalian. Ya dia bisa menangis, Yesus bisa menangis, Yesus bisa marah ya saudara. Tetapi tidak berpura-pura ya saudara sekalian. Nah Tuhan juga begitu, mau kita juga begitu. Apa adanya saudara sekalian. Yang di luar kelihatan sama dengan yang di dalam saudara sekalian. Kadang-kadang kan orang di luar kelihatannya baik padahal hatinya gitu ya, jahat misalnya ya gitu saudara sekalian. Tapi Tuhan tidak mau kita bersikap pura-pura atau menutupi apa yang ada di dalam kita saudara sekalian ya. Ya, mulailah kita dengan memiliki keselarasan perkataan dan perbuatan ya. Untuk memulai kita tidak menjadi orang yang suka pura-pura, kita harus memiliki keselarasan perkataan dan perbuatan saudara sekalian ya. Jadi luar dan dalam sama. Jadi yang kedua, tidak hidup dalam kepura-puraan atau di luar dan di dalam sama saudara sekalian untuk menjadi seorang Kristen yang sejati saudara sekalian ya. Nah hal yang ketiga coba Argo bacakan Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian firman Tuhan. Yohanes 19 ayat 30 katakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya saudara sekalian, yang akan kita rayakan nanti Jumat Agung ya saudara sekalian. Yang kita harus miliki ya saudara sekalian untuk kita menjadi seorang Kristen yang sejati, yaitu memiliki visi yang jelas, visi ilahi yang jelas dan melakukannya dengan penuh tanggung jawab saudara sekalian. Sejak semula Yesus sudah menangkap keberadaannya di muka bumi ini, yaitu untuk menjalankan kehendak Bapa di sorga, yaitu menebus dosa umat manusia dengan mati di atas kayu salib ya, dan Yesus melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan dengan harga yang sangat mahal saudara sekalian ya. Menumpahkan darahnya saudara sekalian, begitu mahal yang dilakukan oleh Yesus saudara sekalian ya, karena ia melaksanakan kehendak Bapa di sorga.
Jadi Yesus menangkap satu visi ilahi dari Bapa di sorga bahwa keberadaannya di bumi ini nanti untuk menebus dosa umat manusia dengan mati di atas kayu salib. Diperlukan ya saudara-saudara untuk kita ya manusia, persekutuan yang khusus dengan Tuhan untuk kita mengerti rancangan, visi dan tujuan ilahi atau Allah kepada kita saudara sekalian ya. Ya, tujuan Tuhan bagi kita yang kemudian kita menjalaninya dengan penuh tanggung jawab ya saudara gitu. Hari-hari ini dunia ingin melihat ya saudara sekalian supaya umat Tuhan itu mau berdiri di atas visi yang Allah tetapkan bagi dirinya masing-masing saudara sekalian. Visi ilahi ya saudara sekalian yang bagi kita dan kita menghidupi dengan penuh tanggung jawab saudara sekalian yang penuh integritas kepada Tuhan ya. Ya, dan keberanian juga saudara sekalian. Contohnya misalnya keluarga seorang bapak mempunyai visi ilahi menyelamatkan istri dan anak-anaknya untuk sampai masuk kerajaan sorga. Seorang ibu menjadi tiang doa bagi suaminya dan anak-anaknya, anak-anak dan suaminya dan juga dirinya sendiri masuk ke dalam kerajaan sorga saudara sekalian. Juga hidup di bumi ini seperti di sorga saudara sekalian menjadi tiang doa. Juga anak-anak ya mempunyai visi ilahi yaitu ingin menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh yang takut akan Tuhan dari kecil, dari dewasa dan kemudian takut Tuhan dan kemudian menjalankan firman Tuhan sepenuh-penuhnya dan berbakti kepada orang tua, sekolah dan guru dan kemudian juga kepada negara dan juga kepada gereja. Jadi visi ilahi itu harus dimiliki oleh setiap kita. Juga misalnya seperti gereja juga harus mempunyai visi. Ya seperti Gereja Tiberias Indonesia mempunyai visi mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Dan puji Tuhan itu dilakukan oleh seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia mempersiapkan jemaat yang kudus ya saudara sekalian. Tidak semua ya saudara sekalian orang bisa menerima untuk hidup kudus ya saudara. Waktu Pak Pariaji melemparkan visi misi Gereja Tiberias Indonesia ini, beberapa gembala-gembala gereja saudara sekalian di Jakarta ini mengatakan bahkan berkhotbah, mana bisa orang hidup kudus saudara sekalian. Kita kaget ya dengarnya ya. Jadi kita dihujat ya saudara sekalian mengeluarkan visi misi mempersiapkan jemaat yang kudus ini. Dan sesungguhnya kita kalau mau hidup kudus bisa, kita komitmen kita hidup kudus maka Allah Roh Kudus akan membantu kita, menolong kita, menopang kita untuk kita hidup di dalam kekudusan. Pasti bisa, itu pemberian daripada Allah ya saudara sekalian. Kita mau hidup dalam kekudusan, kekudusannya Allah karena Yesus sendiri bilang katakan kuduslah kamu atau Allah katakan sendiri kuduslah kamu sebab aku kudus adanya saudara sekalian. Juga misionaris. Nah, jemaat Tiberias saudara sekalian tidak bisa diam. Membawa jiwa datang ke gereja, membawa jiwa datang untuk dibaptis dan bersaksi ya saudara sekalian. Dan semua kita Gereja Tiberias Indonesia kita percaya ya saudara sekalian kita menjadi jemaat Tuhan Yesus saudara sekalian kita pasti akan masuk sorga karena kita mau sungguh-sungguh hidup di dalamnya sepenuh-penuhnya, pasti sorga sudah di tangan kita. Amin saudara sekalian, juga hidup di bumi seperti di sorga, seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan ya saudara sekalian. Jadi makna menjadi umat Tuhan yang sejati atau otentik ya saudara sekalian ya, yang sesungguhnya ya saudara sekalian, yaitu kita seorang Kristen yang dapat dibaca oleh semua orang di sekitar kita, bahwa kita adalah Injil yang terbuka, Injil yang dapat dibaca, kita adalah anak Tuhan yang dapat dibaca oleh orang-orang sekitar kita, bahwa inilah kita orang Kristen. Nah, itulah saudara sekalian untuk menjadi Kristen yang sejati ada 3 saudara sekalian, yaitu menjadi diri kita sendiri yang seutuhnya, menjadi diri sendiri yang seutuhnya. Ya, di dalam Kristus. Kedua, tidak hidup dalam kepura-puraan, artinya luar dan dalam sama saudara sekalian ya. Dan ketiga, kita memiliki visi ilahi yang kita akan lakukan dengan penuh tanggung jawab saudara sekalian ya. Dan saya akan saksikan Kristen sejati ini, ya saya lihat ada pada diri Pak Pariaji yang sungguh betul-betul mau menjadi seorang Kristen sesudah mengenal Tuhan Yesus. Begitu radikalnya Pak Pariaji saudara sekalian, begitu fanatiknya kepada Tuhan Yesus juga saya sebetulnya ya kita berdua. Ya tapi sesungguhnya kita semua harus ya radikal dalam Tuhan Yesus ya saudara sekalian dan fanatik sama Tuhan Yesus ya saudara. Pak Pariaji mengeluarkan visi misi Gereja Tiberias Indonesia mempersiapkan jemaat yang kudus.
Mengapa hal itu keluar, saudara sekalian? Karena Tuhan Yesus masih melawat umatnya secara pribadi sampai hari ini. Mungkin saat-saat ini Tuhan Yesus sedang melawat umatnya secara pribadi. Dimanapun kita nggak tahu, saudara sekalian. Apa yang akan terjadi dengan lawatan Tuhan Yesus, saudara sekalian, kepada pribadi orang tersebut? Satu, orang itu akan melayani Tuhan. Kedua, akan menghasilkan kekudusan, saudara sekalian. Ya, maka itu kita banyak berdoa. Ya, kita banyak berdoa untuk kita dekat dengan Tuhan, seperti tadi untuk mendapatkan visi ilahi, diperlukan persekutuan yang erat ya dengan Tuhan, saudara sekalian, untuk kita mengerti visi Tuhan, kita mengisi visi Tuhan, rancangan Tuhan dan tujuan Tuhan kepada kita, saudara sekalian, pribadi kita masing-masing yang berbeda-beda otomatis karena kita juga diciptakan dengan unik, berbeda-beda, tidak ada yang sama satu dengan yang lain, saudara sekalian. Nah, itulah Pak Pariaji memberikan visi misi gereja Tiberias, mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Dan beliau pribadi pun juga demikian, saudara sekalian ya. Apa yang dia katakan sama dengan apa yang dia lakukan, saudara sekalian ya, Pak Pariaji. Mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, sampai membuat surat perjanjian dengan saya di atas materai. Pokoknya tidak boleh bersalah dalam perkawinan, artinya dengan kata lain tidak boleh zina. Bapak kan sering katakan begitu ya, tidak boleh berzina, tidak boleh apalah gitu. Pokoknya banyak sekali ya kalimat-kalimatnya gitu. Di atas materai, saudara sekalian, ya lucu, tapi ini kesungguhan dari Pak Pariaji. Karena sesudah jadi Kristen, rumah tangga harus bagus, rumah tangga tidak, ya puji Tuhan kami memang berdua saling sayang menyayangi ya saudara sekalian ya gitu. Dan kemudian juga anak-anak juga kita didik untuk jadi orang Kristen, meskipun ya kadang-kadang ya dunia ya saudara sekalian, kadang-kadang kalau anak-anak tidak kuat akan kebawa arus, tetapi kita selalu sebagai orang tua berdoa kepada Tuhan untuk anak-anak kita selalu di dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus, saudara sekalian. Dan itulah saudara sekalian, memang kita lihat almarhum Pak Pariaji yang betul-betul melayani dengan sungguh hati, totalitas, saudara sekalian, tidak kenal capek. Dari muda, saudara sekalian, ya sehari itu ya juga 9 sesi, saudara sekalian, dilakukan dari muda. Sabtu juga ada, Minggu juga ada, Senin juga ada, saudara sekalian. Kan nggak ada hari libur dulu ya kalau Pak Pariaji itu. Itu ada pelayanan, ada kebaktian, saudara sekalian. Ya kalau saudara ingat yang dulu-dulu waktu Pak Pariaji masih muda. Nanti sesudah berumur ya saudara sekalian baru dikurangi, saudara sekalian, mau nggak mau ya saudara gitu. Nah itulah saudara sekalian. Marilah kita menjadi seorang Kristen yang sejati, Kristen yang sesungguhnya, Kristen yang otentik, Kristen yang apa adanya ya saudara sekalian. Kita juga jangan memikirkan hal-hal yang tinggi-tinggi. Karena segala sesuatu itu Tuhan yang tentukan. Kita memikirkan hal yang tinggi-tinggi, kalau nggak tercapai kita sendiri yang kecewa, saudara sekalian. Tapi firman Tuhan tadi katakan, pikirkan hal-hal yang sederhana dan janganlah menganggap dirimu pandai. Ya saudara sekalian, nah itulah saudara sekalian, marilah kita memiliki Kristen yang menjadi orang yang Kristen yang sejati, yaitu satu, menjadi diri kita seutuhnya di dalam Kristus ya saudara sekalian. Kemudian kedua, tidak hidup dalam kepura-puraan, luar dan dalam sama. Yang ketiga, memiliki visi ilahi dari masing-masing diri kita ya saudara sekalian, harus memiliki visi ilahi yang kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya misalnya saya pun pribadi punya visi ilahi ya. Waktu saya baru masuk Kristen dan kemudian saya belajar Alkitab saudara sekalian ya PA. Nah lama-lama kan ibunya makin banyak, saya jadi senang ya saudara, kok banyak ya yang mau belajar Alkitab gitu. Padahal mereka juga udah pada ada Kristen, tapi juga ada juga yang belum Kristen. Nah itu saya dalam hati, pokoknya saya akan PA sampai saya nenek gitu. Sampai saya tua saya tetap PA gitu, saya tekad demikian pokoknya sampai tua, pokoknya saya akan kumpulin orang untuk dengarkan firman. Dan ternyata terjadi menjadi gereja saudara sekalian ya, puji Tuhan, haleluya. Tapi itu kan di luar nalar pikiran kami tidak ada mau bikin gereja ya atau membuat gereja, tetapi ya itu bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan menjadi gereja Tiberias Indonesia. Nah, tetapi ternyata betul, saya sekarang udah nenek-nenek, cucu saya 7 ya saudara sekalian. Nah tetap
tertabur firman Tuhan dan banyak yang mendengarkan firman Tuhan. Artinya alias jadi gereja Tuhan ya saudara sekalian. Ini bukan gereja kita tapi gereja Tuhan Yesus saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian. Kalau kita punya visi ilahi maka Tuhan, kita akan mengerti rancangan Tuhan kepada kita dan Tuhan akan mewujudkannya kalau kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab saudara sekalian. Ya itulah saudara sekalian, marilah kita bersama-sama semuanya hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan, dan hidup menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan hati sesama saudara sekalian. Dan juga saudara sekalian, kita dalam hidup ini sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, yaitu selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, dan selalu juga memakai minyak urapan sebagai kesukaan bagi Tuhan dan proteksi bagi diri kita sendiri. Dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari kita berjaga-jaga dan waspada untuk kita tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan. Dan setiap hari kita belajar dan belajar, ya selain belajar firman Tuhan, belajar hidup dalam bermasyarakat juga sebagai anak-anak Tuhan, menjadi saksi bagi dunia ini saudara sekalian ya. Dan kemudian juga kita selalu mengklaim firman Tuhan ya. Juga di Wahyu 6 ayat 6 ya, katakan kita berdiri di atas firman Tuhan itu bahwa minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Kita imani saudara sekalian, maka kita yang selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus dan selalu memakai minyak urapan, maka kita tidak akan dirusakkan saudara sekalian. Kita akan berkemenangan di dalam Tuhan. Dunia boleh terjadi macam-macam, tetapi kita harus percaya, kita beriman, kita anak Tuhan Yesus, kita yang hidup sepenuh-penuhnya ya di dalam Tuhan Yesus, maka kita tidak akan masuk ke dalam kesukaran. Demikian saudara sekalian, marilah kita menjadi seorang anak Tuhan yang Kristen yang sejati ya saudara sekalian. Seorang Kristen yang apa adanya, luar dan dalam sama. Dan kemudian kita mempunyai visi ilahi bagi diri kita sendiri masing-masing. Yaitu kita berjanji kepada Tuhan, kita ingin menjadi anak Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh. Dan kita ingin menjadi anak Tuhan Yesus yang sepenuh-penuhnya. Ya saudara sekalian, dan menjadi saksi bagi umat manusia di dunia ini. Terima kasih saudara sekalian, sekian firman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman yang memberkati, firman yang luar biasa. Saudara diberkati semua, amin. Boleh lambaikan tangan saudara yang diberkati. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, Gembala Sidang kita tadi sudah mengajar kepada kita semua, yaitu tentang menjadi Kristen yang sejati. Artinya apa? Kita harus menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Amin. Pengikut Yesus yang sepenuh hati mengikut Tuhan. Artinya apa adanya, tidak berpura-pura. Tadi ada 3 hal bagaimana agar kita menjadi Kristen yang sejati. Yang pertama, kita menjadi diri kita yang seutuhnya di dalam Kristus. Yang kedua, yaitu tidak hidup dalam kepura-puraan. Karena ada banyak orang saudara, yaitu ya hidupnya penuh dengan kepalsuan, ya penuh dengan sandiwara. Tapi hari ini kita mau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Tidak palsu saudara, atau tidak hidup dalam kepalsuan. Lalu yang ketiga tadi Gembala Sidang kita mengajar, yaitu bagaimana agar kita menjadi Kristen yang sejati, yaitu kita harus punya visi ilahi yang kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah itu luar biasa buat kita semua. Maka saya akan sedikit menambahkan berkat apa yang akan kita terima kalau kita menjadi Kristen yang sejati. Nah di Alkitab saudara ada contoh, yaitu jemaat mula-mula atau gereja mula-mula, mereka hidup sebagai orang Kristen yang sejati. Itu sebabnya cara hidup jemaat gereja mula-mula ini saudara dimasukkan atau dicantumkan di dalam Alkitab kita. Kenapa? Karena cara hidup mereka ini luar biasa. Dan kita harus patut contoh, menjadi prototipe, menjadi teladan. Cara hidup gereja mula-mula, mereka adalah Kristen yang sejati. Lalu mereka diberkati. Apa berkatnya? Yaitu kalau kita menjadi Kristen yang sejati, kita belajar dari jemaat mula-mula. Kita buka Alkitab di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42-43. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Dan stop dulu ayat 42, ini cara hidup gereja mula-mula.
Ini cara hidup jemaat mula-mula. Apa cara hidup jemaat mula-mula? Mereka apa? Bertekun. Bertekun dalam apa? Pengajaran. Jadi pengajaran-pengajaran yang mereka terima dari rasul-rasul, mereka lakukan. Mereka tekun mengikutinya. Mereka tekun untuk mengimaninya, melakukannya. Jadi saudara, kalau saudara ibadah minggu, ibadah tengah minggu, saudara dengar khotbah, saudara harus bertekun. Artinya apa? Terus belajar, terus diulang-ulang saudara, terus dimateraikan, diimani. Maka hidup saudara menjadi Kristen yang sejati, amin. Bukan hanya bertekun dalam pengajaran, selanjutnya dikatakan masih 42 tadi, 42. Mereka juga bertekun dalam apa? Persekutuan. Jadi bukan hanya belajar firman, tapi mereka senang bersekutu, mereka senang beribadah, mereka senang memuji dan memuliakan Tuhan. Coba saudara renungkan, saudara senangnya apa? Ya, ada orang senangnya nongkrong-nongkrong gitu ya. Ada orang senangnya ya makan-makan. Ada juga orang senangnya gosip-gosip gitu saudara. Nah, cara hidup gereja mula-mula senangnya mereka ibadah. Dan saya bersyukur saya lihat jemaat Tiberias ini juga senangnya beribadah. Amin. Saya lihat kalau ibadah apapun datang gitu saudara. Bahkan sebelum ibadah mulai berapa setengah jam, 1 jam udah nunggu gitu saudara. Bahkan kalau dulu saudara sampai tek-tekin tempat duduk gitu saudara. Saya ingat itu waktu di Grand Indonesia, kakek Rabu, kalau Pak Paryaji, saya suka datang kan ibadah jam 6 gitu. Saya jam 4 sudah datang saudara. Nah, saya kadang siapin ya maksudnya apa yang Pak Paryaji mau khotbahkan gitu saudara. Maka saya suka itu datang saudara, jemaat udah duduk, udah nunggu di pintu. Waktu pintu dibuka mereka lari semua. Wurr, gitu saudara. Ada kepala di atas, kaki di bawah gitu saudara. Loh ya, pokoknya rebutan lah. Bahkan saudara selesai masuk itu tempat duduk udah ditek-tekin gitu saudara. Ya gak apa-apa lah, itu semua menunjukkan bahwa jemaat ini senang bersekutu. Amin. Bukan hanya senang pengajaran rasul-rasul, mereka juga senang bersekutu, beribadah. Lanjut tadi 42, mereka juga senang apa? Kita lihat ayat 42 tadi, Kisah Para Rasul 2. Dan mereka selalu apa? Berkumpul. Arti kata selalu itu artinya apa saudara? Sering, terus menerus, bukan sekali-sekali. Mereka selalu berkumpul untuk apa? Perjamuan kudus. Jadi apa yang dilakukan di gereja Tiberias, selalu perjamuan kudus, setiap sesi, setiap ibadah, itu adalah ciri gereja mula-mula. Itu sebabnya almarhum Pak Paryaji diberi perintah, Paryaji kembalikan kuasa perjamuan kudus. Apa arti kata kembalikan? Dulu sudah ada, dulu sering dilakukan, dulu menjadi gaya hidup jemaat mula-mula, bahwa mereka setiap berkumpul, setiap beribadah, memecah-mecahkan roti. Kalau ada orang bilang, pendeta, ini kan memecah-mecahkan roti bukan perjamuan kudus. Saudara, kalau cuma memecah-mecahkan roti makan doang, saya yakin nggak perlu dicatat di Alkitab. Maka makan-makanlah jemaat mula-mula. Nggak perlu dicatat kalau cuma makan-makan. Saudara bikin biografi, saudara nggak akan cerita tentang makan-makan di sini, makan-makan di sini. Arti memecah-mecahkan roti ini mengarah kepada sakramen perjamuan. Katakan amin. Nah inilah jemaat mula-mula, mereka gaya hidupnya Kristen yang sejati, senang belajar firman, senang ibadah, senang perjamuan kudus. Lalu apa berkatnya mereka jemaat mula-mula Kristen sejati? Kita baca ayat 43, sama-sama kita baca 2, 3, ya. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan apa? Mujizat dan tanda. Jadi yang pertama, ciri jemaat Kristen yang sejati, mereka saudara tadi belajar firman Tuhan, lalu mereka berkumpul beribadah, dan mereka senang perjamuan kudus. Berkatnya apa kalau kita hidup sebagai Kristen yang sejati? Dikatakan tadi ayat 43, banyak mujizat apa? Terjadi. Jadi yang pertama, apa berkat kalau kita hidup sebagai Kristen yang sejati? Hidup kita penuh mujizat. Sama-sama bersama saya katakan, aku bersyukur hidupku ini adalah mujizat Tuhan. Aku bersyukur sebagaimana aku ada hari ini
Semua karena mujizat Tuhan. Amin. Saudara, kita ada ini karena mujizat. Saudara lahir ke dunia ini karena mujizat. Ya, kalau kita belajar biologi, saudara, manusia itu bisa ada, ya itu kan perjuangannya ada ribuan, saudara. Sebenarnya ada ribuan, tiba-tiba yang jadinya cuma satu. Nah, saudara lahir dengan kekurangan, kelebihan apapun, saudara unik di mata Tuhan. Dan saudara mujizat, amin. Sama-sama bersama saya katakan, aku mujizat dari Tuhan. Amin. Jadi saudara jangan berkecil hati. Itu sebabnya kita nggak boleh anti mujizat. Karena mujizat itu alkitabiah. Orang Kristen, orang yang mengalami mujizat. Katakan amin. Jadi ada banyak orang hari ini anti mujizat. Itu mujizat cuma cerita Alkitab. Mujizat itu cuma cerita yang lama. Saudara hari ini bisa bernafas. Saudara masih bisa bangun pagi. Itu adalah mujizat. Katakan amin. Karena ada banyak di luar sana saudara yang nggak bisa bangun pagi. Dia tidur malam tiba-tiba udah nggak bangun lagi. Saudara masih bisa bangun, itu adalah mujizat. Dan gereja Tiberias, Tuhan janjikan mujizat-mujizat yang besar. Saya doa kita semua mengalami mujizat. Keluargamu mengalami mujizat. Ekonomimu mengalami mujizat. Apa yang kau butuhkan Tuhan sediakan yang terbaik. Katakan amin. Jadi berkat yang pertama kalau kita hidup menjadi Kristen yang sejati, hidup kita penuh dengan mujizat. Keselamatan kita pun mujizat, saudara. Harusnya kita dihukum. Harusnya kita maut menerkam kita di neraka. Tapi karena mujizat, Yesus datang ke dunia. Dia mati di atas kayu salib. Lalu saudara kita digantikan. Kita nggak perlu dihukum. Kita akan kumpul bersama Tuhan. Pesta di kerajaan sorga. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, apa berkat dari Kristen yang sejati? Belajar dari jemaat mula-mula. Kita baca ayat 44-45. Kisah Para Rasul 2-44. Sama-sama 2-3 ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang apa? Menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan apa? Saudaraku, jelas tadi dikatakan gereja mula-mula, jemaat mula-mula, mereka saudara saling membantu, saling menolong. Kristen yang sejati itu saudara harus saling membantu, saling menolong. Amin. Bahkan dikatakan apa? Mereka menjual harta miliknya untuk menjadi apa? Kepunyaan bersama. Artinya apa? Mereka berkorban. Gimana mereka berkorban kalau mereka nggak punya harta? Padahal kerja mereka kumpul, beribadah, berjamuan kudus, bertekun pengajaran rasul. Tapi ternyata karena cara hidup yang benar itu, mereka diberkati sehingga mereka punya harta. Kenapa Alkitab tadi berkata mereka menjual harta miliknya? Dari mana harta miliknya kalau mereka nggak diberkati Tuhan? Maka menjual harta miliknya ini juga punya arti mereka diberkati Tuhan. Maka yang kedua, berkat bagi orang yang hidup sebagai Kristen yang sejati. Yang kedua, kalau kita hidup sebagai orang Kristen yang sejati, hidup kita diberkati. Katakan amin. Maka gereja Tiberias ini saudara, ya kita bisa katakan juga gereja yang diberkati Tuhan. Kenapa gereja Tiberias diberkati? Ya kadangkala saudara, ya saya punya teman-teman pelayan Tuhan suka tanya, Tiberias luar biasa ya, Natal di stadion, ya cabang-cabang tambah, Tiberias terus diberkati ya. Apa sih kuncinya? Dia tanya gitu saudara. Maka saya cuma bilang, karena gembalanya korban. Sampai hari ini juga gembala sidang kita Ibu Pendeta Darniati Parigi selalu korban saudara. Selalu korban. Miliknya, hartanya saudara dijual untuk gereja, untuk pelayanan. Dan gak mikir ya untuk kepentingan pribadi, gak mikir profit, enggak saudara. Selalu korban. Maka saya, Pak Reji suka cerita dulu saudara, suka duduk bareng, dia bilang, Everett, kalau ada yang lebih baik dari saya turun. Dulu saya nggak ngerti saudara, maksudnya apa? Kok Pak Rezi ngomong gitu, kalau ada yang lebih baik dari saya turun. Saya nggak ngerti, belakangan saya disingkapkan, saya mengerti, saya lihat sendiri. Karena beliau ini saudara
Beliau rela mati untuk negara, rela mati untuk jemaat, bahkan rela korban miliknya, harta miliknya untuk pelayanan. Dan luar biasa saudara, Pak Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji makin korban, makin diberkati Tuhan. Hari ini saya doa, saudara diberkati Tuhan. Saya doa jemaat Tiberias diberkati. Makanya Ibu Gembala selalu doa, Tuhan sayangi jemaat Tiberias, supaya mereka tidak kekurangan. Apa yang mereka perlu, apa yang mereka butuhkan, Tuhan sediakan. Hari ini saudara jangan takut, saudara di Tiberias, saudara cari Tuhan, saudara diberkati Tuhan. Kita tidak utang-utang, utang kita lunas. Apa yang kita pegang, apa yang kita kerjakan, diberkati berhasil. Usaha saudara diberkati, katakan amin. Banyak saudara orang datang cerita, pendeta dulu saya makan susah, makan saja sampai pinjem. Tapi akhirnya beribadah di Tiberias, cari Tuhan, perjamuan minyak urapan, akhirnya diberkati saudara. Rumahnya banyak, mobilnya banyak. Bahkan bukan makin pelit, justru membantu pelayanan, bantu gereja. Akhirnya apa saudara? Makin tambah-tambah lagi. Hari ini saya doa, kita semua diberkati Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik, Tuhan yang memberkati umatnya. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, apa berkat kalau kita menjadi Kristen yang sejati, belajar dari jemaat mula-mula. Kita baca sekali lagi Kisah Rasul 2 ayat 46-47. Sama-sama 2, 3, ya. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira. Dengan apa? Saudara perhatikan, jadi perjamuannya bukan hanya di gereja, di bait Allah, tapi mereka juga perjamuan di mana? Di rumah. Apa yang terjadi? Apa berkatnya? Kita baca ayat 47. Sama-sama 2, 3, ya. Sambil memuji Allah. Dan mereka apa? Disukai atau dibenci? Disukai. Satu orang atau banyak orang? Semua orang. Dan apa? Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang apa? Diselamatkan. Yang ketiga, apa berkatnya kalau kita menjadi Kristen yang sejati? Kita akan menjadi kesukaan banyak orang. Amin. Jangan sampai orang jadi benci sama kita. Jangan sampai orang, ya kita menjadi batu sandungan. Jadilah Kristen yang sejati. Kalau saudara jadi Kristen yang sejati, saudara dicari orang, disukai orang. Saudara, saya waktu ya almarhum Gembala Sidang kita Pak Pariaji dipanggil Tuhan, maksudnya berpulang ke rumah Bapa di surga. Saya jumpa orang-orang yang bukan Kristen, ya bukan orang Tiberias, sampai sedih saudara nangis. Ya Pak Pariaji udah gak ada lagi ya. Ya Pak Pariaji udah gak ada lagi ya, katanya gitu. Saya gak ngerti apa maksudnya dia, tapi dia bukan Kristen, bukan orang Tiberias. Ya kadang ya cuma OB gitu ya saudara, kadang cuma ya orang-orang biasa gitu saudara. Mereka pernah mengalami pengalaman yang baik bersama Pak Pariaji. Akhirnya apa saudara, waktu Pak Pariaji berpulang, mereka merasa kehilangan. Bahkan orang-orang di luar saudara merasa kehilangan. Itu sebabnya hari ini jadilah orang Kristen yang sejati. Suatu hari ya orang akan mengingat kebaikan saudara. Walaupun saudara udah gak ada lagi, suara saudara akan tetap berbicara. Kebaikan saudara, perbuatan saudara akan tetap diingat. Dan saudara akan dikenang sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Biarlah kami semua menjadi Kristen-Kristen yang sejati. Dan biarlah melalui hidup kami nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Berkatilah Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, yang sudah menyampaikan firman yang luar biasa. Terus singkapkan rahasia kerajaan sorga. Terus singkapkan pewahyuan-pewahyuan dari Tuhan untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Sebentar, sebagai rasa ungkapan syukur kami, di awal bulan April ini, kami berikan persembahan kami yang pertama. Sucikan, kuduskan setiap rupiah persembahan kami. Biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Semua yang diberkati bersama kita katakan, amin.
Puji dan matur kami ucapkan terima kasih buat setiap rupiah persembahan saudara di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, bangkitkan iman percaya di hadapan Tuhan. Mari terima yang terbaik, karya keselamatan yang telah Tuhan beri. Dia curahkan darahnya bagi setiap kita. Dia beri tubuhnya bagi setiap kita, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan setiap kehidupan. Tubuh dan darahmu tercurah bagi setiap kami Tuhan. Tubuhmu dan tercurah bagi setiap kami, tercurah bagi kami, oh, menyucikan, menyembuhkan, menyembuhkan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, mencucikan, mencucikan. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, sambut sakramen perjamuan kudus di siang hari ya. Hidup kami. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita bacakan ayat perjamuan kudus, Yohanes 6 ayat 48 sampai 58, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo tolong bacakan. Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari, dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, saudara sekalian, kalau kita mendengar ayat ini, Yohanes 6 ayat 48 sampai 58, di sini dikatakan bahwa kalau kita makan dari tubuh darah Yesus ya saudara sekalian, roti dan anggur yang merupakan tubuh darah Yesus, maka kita akan mendapat hidup yang kekal saudara sekalian ya. Kita akan mencapai hidup yang kekal, artinya kita akan masuk dalam kerajaan sorga. Kalau kita sungguh-sungguh hidup baik dan hidup menjadi pelaku firman saudara sekalian ya, hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan kemudian
Tuhan Yesus juga katakan bahwa Tuhan Yesus akan tinggal di dalam kita dan kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti. Wahyu 3 ayat 8-22 katakan bahwa barang siapa menang, maka ia akan kududukan bersama-sama aku di atas tahtaku. Bahkan ya artinya kita akan masuk dalam ruang maha suci, saudara sekalian ya. Dan juga terutama juga Tuhan Yesus katakan, minta apa saja maka akan diberikan, saudara sekalian. Otomatis kita juga tidak akan minta yang tidak-tidak, tetapi kita akan meminta segala sesuatu yang untuk memuliakan Tuhan, kebutuhan diri kita, saudara sekalian. Dan pasti juga kita, kalau kita anak Tuhan yang sungguh-sungguh, seorang Kristen yang sejati, maka kita akan memuliakan Tuhan, saudara sekalian, ataupun meminta segala sesuatu kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Dan juga di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Itu berarti saudara sekalian, semakin hari secupak gandum sedinar, artinya semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin sulit. Tetapi kita yang hidup di dalam Tuhan Yesus sepenuh-penuhnya, saudara sekalian ya, menjadi pelaku firman, menyenangkan hati Tuhan, dan tidak menyakiti hati sesama, saudara sekalian. Dan kita sungguh-sungguh mau selalu berada di dalam tubuh darah Yesus, saudara sekalian. Kita mau Tuhan Yesus selalu ada di dalam kita dan kita hidup dalam Tuhan Yesus dan kita senantiasa memakai minyak urapan. Maka kita harus percaya bahwa kita tidak akan masuk dalam kesukaran tersebut, saudara sekalian. Kita akan diluputkan karena di sini dikatakan janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, saudara sekalian. Amin, saudara sekalian. Dan kita akan menerima perjamuan kudus ini, angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita angkat roti. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan. Yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, dimanapun kami melangkah, dijaga pasukan malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Tuhan Yesus Kristus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya,
oleh bilur-bilurnya segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah. Oleh darah Yesus, kami tolak hepatitis, kami tolak diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna. Sehat, tidak kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa. Sebutkan nama sakit Anda masing-masing. Anda berdoa masing-masing dan Anda imani Anda sembuh. Anda berdoa sejenak. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat minyak urapan, kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak ini memuliakan Allah, memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, apa yang kami kerjakan akan berhasil dan kami selalu bercukupan. Dalam nama Tuhan Yesus,
Inilah minyak urapan, oleskan pada dahi Anda dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Terima kasih Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu ya Tuhan Yesus, dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami percaya Engkau selalu ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau, dan Engkau selalu menyertai kami, selalu menolong kami, selalu menopang kami ya Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia, untuk Kau sayangi ya Tuhan Yesus. Kau berkati ke mereka semua, berikan selalu berkecukupan, dan berikan wibawa ilahi ada kepada seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia dimanapun berada. Mereka penuh wibawa ilahi, mereka penuh kuasa dan mujizat. Berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat gereja Tiberias Indonesia dimanapun berada ya Tuhan Yesus. Berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apa yang dilakukan mereka berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan mereka selalu berkemenangan dalam hidup ini ya Tuhan Yesus. Menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas setan, menang atas kuasa gelap. Dan berikan Tuhan Yesus apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun. Jadi kepala bukan jadi ekor Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus. Dan mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dapat memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus, dan berikan berkat jasmani. Mereka selalu sehat dan sembuh. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia semua sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga berikan pasukan malaikat-Mu menjagai mereka Tuhan Yesus. Dan juga berikan berkat materi, apa yang diperlukan selalu tercukupi. Kami tolak kekurangan, kami tolak kemiskinan, kami tolak kegagalan. Berikan mereka selalu berhasil dalam hidupnya, selalu naik, tidak pernah turun. Kami berdoa juga untuk Pak Anggoro Soekartono, Tuhan Yesus beserta istri dan anak yang Kau berkati. Ibu Yeni bersama Suryogo Engkau berkati. Pak David dan Ibu Popi berkati. Juga Mama Ibu Popi sembuh Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus Ibu Teni sembuh, sehat. Dan juga Liana dan Antoni sehat. Berikan Pak Dama di Bekasi diberkati. Pak David Kristianto, Abiatar diberkati ya Tuhan Yesus. Dan juga Ibu Lili dan Pak Yafet diberkati ya Tuhan Yesus. Berikan Pak Akiat dan istri Ibu Susan diberkati, dan juga Raymond Tuhan Yesus selalu sehat, tidak saraf kejepit, dan akan punya rumah dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga berkati Lia Pardiman Tuhan Yesus, dan juga berkati Tuhan Yesus siapapun Tuhan Yesus yang anak-anak-Mu yang Engkau sayangi Tuhan Yesus, semua dan Engkau berkati Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk Pak Ganda Simatu, Pak Ganda Tuhan Yesus. Pak Ganda diberkati yang akan ke Amerika, Tuhan Yesus diberkati, disertai oleh Tuhan di Amerika dalam belajar, akan berhasil dan akan naik pangkat dalam sampai di Indonesia. Tuhan Yesus akan dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan berikan Tuhan Yesus Lia Pardiman juga diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa juga untuk seluruh pendeta di gereja Tiberias Indonesia, berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga, tanda-tanda heran menyertai, dan apapun yang diperlukan tercukupi. Dan juga seluruh koordinator, pekerja, greeter, choir, dan juga musik, tim worship, semuanya Tuhan Yesus diberkati Tuhan, apa yang diperlukan selalu tercukupi dan dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa seumur hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, diberkati, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus yang sakit, saudara-saudara kami di gereja Tiberias Indonesia sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk diri kami semua masing-masing. Terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk gereja Tiberias Indonesia selalu penuh kuasa dan mujizat Tuhan selalu terjadi
dalam kehidupan jemaat-Mu sehari-hari Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan selalu terjadi dalam gereja Tiberias Indonesia. Dan kami serahkan gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ya Tuhan Yesus, ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Saya serahkan kepada pendeta Akristi Gereja Nias. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Variaji. Terima kasih untuk doa-doanya. Kami doa selalu Ibu diberi kesehatan dan terus menjadi alatnya yang tangguh untuk kerajaan surga, untuk memenangkan banyak jiwa. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita ada di minggu yang pertama di bulan April dan saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang kedua. Sebelum kita memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sakramen perjamuan kudus yang telah kami terima, sehingga kami dimeteraikan menjadi warga surga. Kami dikuduskan, diampuni dari segala dosa, dan kami semua menerima janji-janji Tuhan. Terima kasih untuk pengurapan minyak yang memuliakan kami dan memberikan kami kuasa menang atas setan, menata segala yang jahat. Terima kasih untuk pelayanan Gembala Sidang kami Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Dan hari ini sebagai rasa ungkapan syukur kami akan bawa persembahan kami yang kedua. Tuhan sucikan, kuduskan setiap rupiah persembahan kami. Biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang membalaskannya kepada jemaat-Mu ribuan kali ganda. Diberkatilah usaha mereka, diberkatilah pekerjaan mereka. Apapun yang mereka lakukan di dalam Tuhan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan, amin. Kita akan tutup ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Berkatilah umat-Mu, sebentar mereka akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami menolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati umat-Mu yang beribadah dari rumah, secara live streaming, dimanapun mereka berada. Kiranya kuasa, berkat, mujizat dicurahkan di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati pemimpin pujian, Saudara Glenn bersama keluarga orang tua, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Sony Saragi bersama orang tua keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, Melita Sidaputar, juga Angelica Manopo bersama keluarga mereka, diberkati Tuhan. Berkati para pemain musik, Renaldi Sanjaya, berkati James, juga berkati teman-teman yang lain bersama keluarga mereka, diberkati Tuhan. Berkati para choir, para penerima tamu, pungut kolekte, petugas perjamuan, sound system, seluruh tim media, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Kami berdoa, kami ucap berkat untuk Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak mantu cucu. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri umur yang panjang, Tuhan singkapkan rahasia kerajaan sorga, pewahyuan kerajaan sorga untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Kak Argo Pariaji yang sudah membacakan firman Tuhan, terus urapi, terus pakai menjadi alat-Mu yang tangguh. Berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang dengan berkat, kami akan pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tangan-Mu, arahkan hati-Mu, pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan, amin. Seindah